Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 1. Untuk pertanyaan pertama yaitu perihal makna dari kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba. Nah, kata bimba sendiri yang saya ketahui merupakan singkatan dari bimbingan minat belajar anak yang di dalamnya memiliki pendidikan dengan sepenuhnya suasana yang sangat menyenangkan. Selanjutnya itu dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba sendiri itu dari tujuan utama manusia. Nah, apa sih tujuan utama manusia? Tujuan utama manusia itu adalah untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan sendiri merupakan salah satu kebahagiaan yang kita rasakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah kebahagiaan. Dan di sini berarti bahwa dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba merupakan dari tujuan utama hidup manusia, yaitu kebahagiaan. Nah, lanjut nyambung ke pertanyaan nomor 2, yaitu pemahaman saya dari konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang saya ketahui. Nah, konsep kebahagiaan. Nah, perlu diketahui dulu bahwa kebahagiaan itu berasal dari kata bahagia. Nah, bahagia sendiri itu berarti bahwa keadaan atau perasaan yang senang dan menyenangkan, tidak menyusahkan, tidak merugikan, dan hal-hal positif yang kita rasakan seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti bahwa bahagia atau kebahagiaan merupakan perasaan senang yang kita rasakan, dan artinya bahwa kebahagiaan itu hanya dapat kita rasakan, tidak berwujud, tidak berbentuk, dan hanya bisa kita rasakan. Dan untuk mencapai atau untuk dapat kita merasakan kebahagiaan itu sendiri itu terdapat 3 kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus beriman atau kita harus mempunyai iman. Kedua, kita harus berbuat baik kepada siapapun, kepada setiap orang, dan yang terakhir kita harus selalu belajar dan terus belajar, seperti itu. Selanjutnya itu konsep dari pembelajar. Nah, perlu diketahui bahwa pembelajar itu berasal dari kata belajar. Nah, belajar itu sendiri artinya yang saya ketahui yaitu belajar berarti bahwa seseorang suatu kegiatan seseorang mencari tahu hal-hal yang tidak dia ketahui, dan akhirnya seseorang tersebut menjadi tahu, seperti itu. Nah, itu konsep dari belajar. Nah, di sini perlu kita ketahui pembelajar. Nah, pembelajar itu berarti adalah seseorang yang melakukan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan di mana seseorang tidak tahu dengan akan hal tersebut dan akhirnya menjadi tahu. Nah, di sini berarti bahwa seseorang pembelajar itu harus selalu memperbaiki dirinya, dan harus selalu belajar dan terus belajar agar pembelajar itu menjadi tahu, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 itu perihal makna dari 7 nilai dasar bimba, seperti itu. Nah, untuk nilai dasar yang pertama, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, di sini berarti bahwa salah satu cara yang tepat untuk membuat anak menjadi minat dalam belajar yaitu dengan cara kita melaksanakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Nah, di sini di ayat kedua ini memiliki makna bahwa Tuhan yang Maha Esa
menitipkan atau memberikan amanah kepada orang dewasa atau kita sebagai orang tua, yaitu seorang anak yang sepatutnya dan seharusnya kita harus menjaganya dengan baik dan memberikan hal-hal yang baik kepada anak tersebut, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ayat ketiga, bahwa pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Nah, di sini berarti bahwa proses pembelajaran yang fun learning merupakan hal yang penting perlu digarisbawahi bahwa fun learning di sini sangat penting dilaksanakan atau sangat penting dilakukan untuk anak seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ayat keempat, bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendidikan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan, seperti itu. Nah, di sini berarti bahwa di Bimba A I U E U ini menerapkan pendidikan yang menyenangkan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kemauan sang anak, seperti itu, dan yang pastinya dilakukan dengan pendekatan individu, yang berarti bahwa di sini pembelajaran dilakukan dengan sesuai dengan karakter dan kemauan anak tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat kelima, bahwa BIMBA atau bimbingan minat belajar anak merupakan hak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, di sini berarti bahwa BIMBA sendiri merupakan bagian dari pendidikan yang berarti bahwa pendidikan harus kita penuhi, pendidikan seorang anak harus kita penuhi, seperti itu. Dan berarti pendidikan adalah hak dari setiap anak. Dan di sini bukan berarti bahwa anak, khususnya anak usia dini, harus ditempa belajar dan terus belajar, bukan seperti itu. Tetapi kita sebagai orang dewasa harus memberikan bimbingan, harus memberikan arahan, harus memberikan bimbingan dan arahan agar anak memenuhi pendidikan atau pembelajaran yang sangat menyenangkan, sesuai dan layak untuk anak tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat ke-6, bahwa setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Nah, di sini berarti bahwa kelompok atau komunitas BIMBA senantiasa selalu ingin memperbaiki diri, seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas BIMBA senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Nah, di sini bermakna bahwa kelompok atau komunitas dari BIMBA pastinya sudah merasakan dampak dari kebimbaan. Nah, alangkah baiknya dan sepatutnya kita sebagai kelompok atau komunitas BIMBA harus mensosialisasikan kebimbaan ini untuk semua lingkungan, baik itu lingkungan terkecil maupun lingkungan terbesar, baik itu mensosialisasikan ke keluarga ataupun ke masyarakat, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang saya pahami perihal pertanyaan dari tugas video pertama ini. Kurang dan lebihnya, jika ada kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan jika salah saya juga mohon maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.